Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidhi Lestari. Saya di sini akan memaparkan materi mengenai dampak positif dan negatif informatika, di mana merupakan salah satu materi pada mata pelajaran dampak sosial informatika. Nah, materi ini merupakan salah satu bahan ajar atau media pembelajaran yang dikhususkan untuk siswa kelas 11 SMA. Baik, lanjut saja ke materi yang pertama. Di sini kita akan membahas 4 topik ya. Yang pertama mengenai dampak positif itu sendiri, lalu dampak negatif, lalu yang ketiga keamanan data, dan yang terakhir adalah etika digital. Nah, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau informatika itu pada saat ini mengalami perubahan atau perkembangan yang sangat besar, terutama bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, dari perkembangan yang sangat besar ini akan timbul suatu transformasi digital, di mana mengakibatkan berbagai dampak, mulai dari positif, negatif, yang bermanfaat, seperti mempermudah semua kegiatan kita, serta membuka peluang-peluang baru. Lalu punya dampak negatif juga, seperti tantangan etika, keamanan data, serta dampak sosial lainnya. Lalu, teman-teman, sudah sejauh mana sih kita memahami dan mengelola dampak informatika? Kira-kira sejauh mana teman-teman itu bisa paham dan mengelola semua dampak-dampak dari perkembangan teknologi ini? Lalu, kira-kira bagaimana sih cara kita menyeimbangkan teknologi dengan nilai-nilai yang etis? Gimana sih cara kita menjaga diri kita biar nggak kemakan arus teknologi, terutama arus negatif? Nah, langsung saja masuk ke dampak positif informatika. Nah, di sini ada 5 lingkup ya. Yang pertama ada di lingkup pendidikan, di mana siswa itu dapat belajar mandiri, kolaboratif, dan kreatif melalui internet dan media digital. Dengan bantuan teknologi, kita merasa dimudahkan ya, terutama dalam mencari informasi dan belajar dari internet. Lalu, dari bidang ekonomi, itu muncul berbagai pekerjaan baru, usaha online, dan efisiensi industri yang berkaitan dengan teknologi digital. Ya mungkin pada ekonomi ini kita sering digunakan dengan belanja online, gitu ya. Lalu di kesehatan. Nah, di kesehatan ini ada telemedicine, rekam medis digital, dan pemantauan pasien jarak jauh mempermudah layanan kesehatan. Nah, seperti yang poin terakhir, pemantauan layanan kesehatan jarak jauh ini sangat memudahkan ya, terutama para perawat-perawat yang berada jauh dari pasiennya. Lalu pada bidang pemerintahan, di mana teknologi itu membantu mempercepat proses layanan melalui e-government yang transparan dan akuntabel. Nah, ini contohnya adalah pembuatan KTP atau surat-surat pemerintahan secara online. Lalu kehidupan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, dampak positifnya itu adalah kita tuh dapat berkomunikasi secara instan, mendapat hiburan digital, transportasi online, aplikasi keuangan yang mempermudah aktivitas harian. Nah, seperti itu. Lalu untuk materi selanjutnya yaitu adalah dampak negatif informatika. Nah, yang pertama itu adalah penyalahgunaan internet. Nah, mungkin sekarang sudah sering banyak ditemukan ya, ketika banyak pelajar itu menggunakan internet hanya untuk hiburan, bukan untuk belajar, seperti scrolling sosmed, nonton-nonton video, dengerin musik, nah begitu. Lalu iklan berbayar, penggunaan berlebihan menyebabkan gangguan fokus, menurunkan produktivitas dan masalah tidur. Nah, biasanya tuh kita nggak sengaja gitu loh kepencet iklan, terus tiba-tiba disuruh bayar. Nah, itu kadang kan bikin kita nggak tenang ya. Lalu ada akses konten negatif, terbukanya akses konten tidak layak seperti kekerasan, pornografi, dan ujaran kebencian. Nah,
Nah, tuh banyak sekali konten-konten negatif seperti itu yang tersebar. Nah, itu yang berbahaya. Lalu, gangguan perilaku sosial, seperti interaksi sosial yang berkurang, muncul sikap individualis, dan ketergantungan pada dunia maya. Lalu yang terakhir adalah terganggunya kesehatan mental dan fisik. Nah, ketika kita terkena paparan layar yang berlebihan, itu akan memicu stres, depresi, kelelahan mata, dan postur tubuh yang buruk. Nah, itu adalah dampak negatif dan dampak positif dari penggunaan informatika atau dari penggunaannya teknologi TIK. Nah, untuk materi selanjutnya dapat kita lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih.